Pendengar yang budiman, ada yang berkata, tak peduli seberapapun harta yang kita miliki, yang terpenting adalah apakah ia memenuhi rules atau kriteria kita, atau justru berada di bawahnya. Karena dengan memenuhi kriteria kita, maka kita akan merasa cukup. Sedangkan kalau ia berada di bawahnya, kita akan merasa selalu kekurangan. Nah, seperti itu jugalah moral cerita yang ada dalam kisah berikut ini. Tukang sepatu dan tuan tanah. Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah, lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah. Jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya. Kata tuan tanah, seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, tak akan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih, dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya. Dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat, semuanya berlangsung. Stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat,
tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban, bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala. Pendengar yang budiman, sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya, tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.